Membeli sampah. Membeli sampah. Sampah nggak ada harganya ya, tapi dibeli. Wih. Halo semuanya, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin, aku Rizky. Kita sedang berada di podcast GPL bersama Fajar Roza Pratama selaku ketua GPL. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik ya. Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena mungkin cuaca sekarang kan udah nggak menentu ya. Iya. Jadi takutnya kita terserang penyakit atau apa gitu. Jadi banyak-banyak minum vitamin untuk teman-teman semua di sana. Oke. Kita dalam rangka milad yang ketiga ya Bang? Ya, milad yang ketiga GPL, sudah 3 tahun GPL membantu masyarakat, kemudian memotivasi masyarakat untuk terus menjadi masyarakat yang bebas dari sampah, lingkungan yang lebih baik seperti itu. Kira-kira gimana sih Bang untuk GPL itu tetap solid nih Bang dari segi anggota-anggotanya tuh Bang? Ya, jadi alhamdulillah kita udah 3 tahun berjalan sejak 13 Maret 2019 sampai 13 Maret 2022. Nah, jadi dalam perjalanannya itu kita awalnya bergerak 8 orang. Nah, kemudian bertambah sekitar 5 orang yang ikut. Kemudian bertambah yang terakhir kemarin itu sekitar 15 orang. Nah, jadi untuk pengurusnya itu kita ada sekitar 23 orang yang sudah bergabung. Berarti terus bertambah Bang ya? Ya, terus bertambah. Alhamdulillah terus bertambah. Mungkin saking minatnya masyarakat ataupun pelajar mahasiswa untuk ikut bergabung. Nah, jadi dalam 3 tahun ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi lebih ke berkomunikasi. Jadi ketika komunikasi itu berjalan, jadi kita tetap terlihat solid ataupun kompak. Nah, jadi masih bertahan sampai 3 tahun ini dan mudah-mudahan ke depan tetap solid dan juga tetap kompak untuk menjalankan kepengurusan GPL. Tujuan GPL sendiri sebenarnya apa Bang? Nah, tujuannya kita konsennya ke mengurangi sampah plastik. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk mengurangi plastik sekali pakai ini. Nah, jadi kan sekarang kan masyarakat tuh nggak bisa lepas nih dari plastik. Jadi karena bumi kita ini udah semakin panas ataupun memang Indonesia adalah negara kedua yang penghasil sampah plastik terbesar di dunia nih. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya gerakan yang kita lakukan itu dapat mengurangi peringkat Indonesia lah ya, walaupun kita bergerak di daerah, tapi itu bisa memotivasi kawan-kawan yang lain yang di luar daerah Aceh Barat. Nah, mungkin di daerah sendiri ya? Ya, minimal di daerah kita sendiri dulu. Seperti itu. Kira-kira program apa nih Bang yang udah berjalan selama 3 tahun ini? Nah, kita sudah berjalan tuh ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pesantren, kemudian mengkampanyekan tentang hewan-hewan yang dilindungi seperti konservasi seperti gajah, orang hutan, kemudian penyu. Nah, kemudian juga kita ada pengolahan sampah dari limbah-limbah botol plastik itu menjadi kursi. Jadi kursi itu udah kita buat, itu bahkan udah ada yang minta untuk membeli. Oh, udah udah dijual ya Bang? Udah dijual. Nah, ini selain kita berapa tuh Bang harganya Bang? Harganya itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Wih, lumayan mahal ya? Lumayan. Jadi dari sampah bisa menjadi cuan Bang ya? Iya. Wih, luar biasa nih. Nah, jadi itulah kira-kira yang udah kita lakuin selama 3 tahun ini. Kemudian apa ya kira-kira agenda-agenda GPL yang ingin dilakukan ke depan gitu kira-kira Bang? Ini kan udah 3 tahun kita udah berjalan ya, seperti yang Bang sampaikan tadi. Kira-kira ada nggak program-program yang memang pengen direalisasikan di tahun depan? Kira-kira seperti itu. Jadi untuk tahun ketiga kita targetnya ini lebih ke pengolahan. Jadi tahun pertama kita targetnya itu lebih ke aksi perkenalan komunitas. Kemudian di tahun kedua itu kita membuka jaringan ke beberapa instansi ataupun perusahaan-perusahaan dan juga komunitas untuk bekerja sama. Jadi untuk menjalankan kepengurusan kita kan perlu dana, perlu hal-hal yang lain lah yang disupport. Jadi makanya kita buka jaringan. Nah, di tahun ketiga ini kita targetnya itu ada pengolahan sampah ataupun bank sampah. Oh, bank sampah. Seperti apa tuh bank sampah? Nah, jadi bank sampah ini kita akan membeli sampah dari masyarakat. Nah, membeli sampah. Sampah nggak ada harganya ya, tapi dibeli. Nah, jadi kita beli. Jadi kayak sampah plastik, sampah-sampah botol. Nah, itu
kita beli. Nah, nanti setiap nasabah yang ingin menjualkan sampahnya itu ada buku tabungan. Oh, seperti bank beneran ya? Nah, seperti bank beneran. Kalau bank beneran kan kita buka rekening, setor uang. Nah, kalau ini setor sampah dapat uang lagi. Setor sampah dapat uang. Setor sampah dapat uang. Luar biasa nih bank sampah. Nah, jadi nanti ke depan itulah target kita, jadi supaya memotivasi masyarakat untuk ikut peduli nih terhadap lingkungannya gitu. Selain uang ada nggak yang bisa ditukar? Bisa jadi emas. Wih, jadi anak muda nih yang pengen nikah, yang pengen emas, daripada susah cari duit ya kan, cari sampah aja ya. Cari sampah aja. Langsung kasihkan ke GPL. Oke, seperti itu. Jadi itu kira-kira agenda program ke depan ya, Bang? Ya. Oke. Nah, kira-kira harapan pribadi seorang Bang Fajar nih untuk GPL itu apa sih? Harapannya ya semoga kita tetap solid ya, tetap solid ke depan, tetap kompak, tetap semangat, tetap tidak manja. Slogannya apa nih, Bang? Slogannya kita tetap santuy dan tidak manja. Tidak manja. Jadi kita tetap santai berjalan, tapi dalam artian tidak manja. Nah, jadi walaupun apapun tetap konsisten, apapun badai-badai, kita harus tetap strong. Seperti itu. Nah, untuk harapan dari GPL-nya sendiri, Bang, komunitasnya sendiri, kira-kira seperti apa, Bang? Ya, untuk GPL sendiri kita mudah-mudahan tetap berjalan ya ke depannya, tetap menjadi motivasi nih bagi komunitas lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan ataupun belajar. Ya, kita juga belajar dari komunitas lain. Nah, jadi komunitas lain ini bisa juga belajar dari kita. Jadi saling tukar pikiran kayak gitu. Jadi semakin banyak komunitas yang bergerak di lingkungan semakin bagus. Nah, ini bukan saingan nih. Iya, benar. Tapi itu adalah jaringan. Nah, jaringan kita, relasi kita untuk lebih mudah memperkenalkan ataupun mengkampanyekan tentang lingkungan. Gitu. Jadi memang GPL ini ingin menjadi salah satu sarana edukasi untuk masyarakat seperti itu, Bang ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menyebarluaskan jaringan relasi sama teman-teman yang di luar sana ya. Siap. Nah, kira-kira kalau ada di luar sana anak-anak muda yang pengen gabung GPL seperti apa kira-kira, Bang? Nah, kita untuk ini biasa ada buka open recruitment, tapi karena kemarin sudah selesai, jadi kita ada dua nih, ada pengurus sama relawan. Oh, beda ya, Bang? Beda. Jadi kalau relawan ini nggak harus daftar gimana, tapi ketika Bang, saya ingin bergabung nih untuk GPL. Nah, silakan gabung di relawan. Oh, dia bisa langsung jadi relawan? Bisa langsung jadi relawan. Karena nanti info-info kegiatan GPL itu kita sampaikan di relawan. Nah, jadi nanti ketika ada waktu ataupun kepengen ikutan kegiatan, infonya ada di grup relawan. Oh, seperti itu. Jadi memang teman-teman yang ingin bergabung ke GPL, nanti akan dibuka sesi open recruitment. Cuma untuk ingin gabung-gabung ke GPL, ingin ikut kegiatannya, bisa langsung masuk ke volunteernya, Bang. Ya, volunteer. Bisa masuk ke dalam relawan GPL. Nah, mungkin itu dulu untuk podcast kita kali ini dalam memperingati tahun ketiga GPL Melabo. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang GPL, tunggu saja podcast episode yang selanjutnya. Terima kasih, salam.